Oke, baik, terima kasih ya Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semua ya. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, alhamdulillah, amin. Sallallahu alaihi Ibu Mursalin, wala alihi washabihi ajmain. Batu ya. Pertama-tama yang paling utama tentu ya, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Rabbi, kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita ya pertemuan yang hebat ini ya. Salam semoga terciptakan kepada baginda kita yakni Habibana wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya beliau telah membawa risalah ini kebenaran dengan di Islam ya. Teman-teman baik dari mahasiswa kuliah ataupun keluarga bisnis UNKIPK ya. Tentunya di sini saya tidak akan berbicara terlalu banyak ya, dan juga menyampaikan permohonan maaf ya dari pembina yaitu Pak Yadi, dan beliau katanya mohon maaf tidak bisa hadir untuk acara sosialisasi ini dikarenakan ya beliau berhalangan hadir lagi sedang ada dalam perjalanan ke Jakarta karena ada kegiatan ya. Nah, paling kata dari saya sendiri ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak ya kepada teman-teman rekan-rekan semua dari Kepengurusan UNKIPK yang telah menyediakan ya ataupun membuka ruang ya khususnya bagi problem-problem yang tentunya banyak yang ingin dibicarakan terkait dengan PKM gitu ya. Dan di sini ya sungguh luar biasanya ya pada tahun ini PKM ini diwajibkan bagi mahasiswa teknisi. Dan kemarin ya tentu ini belum merasa cukup bagi kepengurusan untuk menanyakan teknisan terkait PKM yang harus dilakukan dan sebagainya. Maka dari itu ya kepengurusan mempunyai kebijakan mandiri ya untuk berkomunikasi langsung dengan Bapak Dr. Romi gitu ya. Nah, mungkin di sini dari teman-teman semua ya terkait adanya sosialisasi ini mungkin saya selaku dari kepengurusan mohon dimanfaatkan sebaik mungkin ya, dan juga mohon diperhatikan juga ya dari awal sampai akhir, dan yang pada intinya mudah-mudahan acara dari awal sampai akhir ini bisa berjalan dengan lancar ya. Dan mungkin langsung saja kita buka ya acara sosialisasi Semanis ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dari saya mungkin dicukupkan sekian. Mangga Ibu Moderator ya saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Taufik Ismail yang telah menyampaikan perkataannya sekaligus membuka acara sosialisasi hari ini. Mungkin langsung saja ya. Apa kabar teman-teman sekalian? Saya harap semuanya sudah siap untuk mengikuti acara kali ini. Pada sore hari ini kita akan mengadakan sebuah sosialisasi program Simanis atau Sistem Informasi Manajemen Inovasi dan Inkubator Bisnis yang diluncurkan oleh Universitas Siliwangi yang berkaitan juga dengan pembuatan proposal PKM untuk mahasiswa bidik misi atau KIP kuliah di lingkungan Universitas Siliwangi. Untuk mensukseskan acara, kita telah mengundang Bapak Dr. Romi Faisal Mustafa, SPD MPD, selaku Kepala Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis LP2M PMP Universitas Siliwangi, sebagai pemateri sekaligus narasumber pada acara kali ini. Sebelum memasuki acara selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Nur Hafiza, anggota dari Departemen Kominfo dan Advokasi Forum Rumah KIP Kuliah Universitas Siliwangi, yang akan memandu jalannya sosialisasi dari awal hingga selesai. Selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan terlebih dahulu CV dari pemateri kita hari ini. Kepada operator, dipersilakan. Nama lengkap, Dr. Romi Faisal Mustafa, SPD MPD, jenis kelamin laki-laki, jabatan fungsional lektor, NIP atau NIK 4112-11368, NIDN 0426097804, tepat tanggal lahir Kuningan 29 September 1978, email syahla.aini@gmail.com, nomor telepon 08812359555555, alamat kantor Jalan Siliwangi nomor 24, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, nomor telepon 0265323532, mata kuliah yang diampu 1 mikroteknik, 2 teknik laboratorium, 3 struktur hewan, 4 evolusi, 5 inovasi pembelajaran. Untuk riwayat pendidikan, S1 Pendidikan Biologi di Universitas Siliwangi, S2 Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup di Universitas Siliwangi,
dan S3 Pendidikan Biologi di Universitas Negeri Malang. Untuk selanjutnya bisa dilihat pada layar monitor. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita beralih kepada sisi penyampaian materi terlebih dahulu. Sebelumnya telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Dr. Romi Faisal Mustafa, SPD, MPD. Assalamualaikum Bapak, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, saya baik, terima kasih. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Bapak telah menyempatkan waktunya untuk hadir di tengah-tengah kesibukan Bapak sehari-hari. Sebelumnya izin tanya Pak, untuk sistem tanya jawabnya apakah saat pemaparan materi atau akan ada sesi tanya jawab? Langsung saja, ketika saya menerangkan yang tidak paham langsung ditanya saja. Iya, baik Pak, terima kasih. Mungkin langsung saja ya Pak ya, dipersilahkan untuk memaparkan materi. Baik, terima kasih kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Syukur alhamdulillah hari ini begitu besar nikmat yang Allah berikan pada saya bisa bertemu dengan seluruh mahasiswa berprestasi, karena KIP kuliah itu hanya diberikan kepada orang-orang yang berprestasi. KIP kuliah hanya diberikan kepada orang-orang yang memiliki motivasi kuat dan tinggi untuk melaksanakan kuliah. Ini rezeki buat saya paling besar bertemu orang-orang cerdas di Indonesia. Salawat serta salam semoga Allah selalu curah limpahkan kepada junjungan saya, kita dan kami Nabiullah Muhammad SAW, karena tanpa beliau tidak mungkin saya bisa berbicara, dipercaya untuk menyampaikan materi. Semoga kita bisa selalu mengikuti ajarannya, dan yang paling utama kita mendapatkan syafaat di dunia dan di akhirat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rekan-rekan mahasiswa, karena saya sudah tua, sudah 43 tahun berjalan, jadi nanti kalau memanggil Nak, atau memanggil Ade, atau memanggil Anda, mohon dibebaskan saja. Dan saya tidak akan menggunakan bahasa kamu atau kalian, karena itu tidak termasuk dalam lingkungan andragogi. Jadi saya menggunakannya bahasa Nak biasanya. Nak, iya Nak, apa Nak, biasanya begitu. Karena lebih enak, lebih merasa saya dekat dengan rekan-rekan sekalian. Baik, sebelum masuk ke halaman si manis, saya perkenalkan dulu histori dari PKM ini. Sebetulnya sebelum saya menjabat di Kepala Pusat Manajemen Inovasi dan Inkubator Bisnis, PKM ini berjalan setiap tahunnya hanya di bawah Pokja. Jadi hanya di kelompok kerja di Universitas Siliwangi, tanpa memiliki organisasi yang jelas. Bahasa kasarnya begitu. Jadi tidak ada yang mengelola PKM sampai kemudian saya mendapatkan SK untuk menjadi Kepala Pusat Manajemen Inovasi. Dan harus tahu juga bahwa sebetulnya saya, Kapus Manajemen Inovasi ini, secara tupoksi di LPPM PMP Unsil ini membawahi inovasi dosen, membawahi inovasi dan penelitian dosen. Sama sekali tidak ada kaitan dengan mahasiswa. Namun karena tidak ada yang memegang inovasi mahasiswa, Pak Warek 3 sebagai bidang kemahasiswaan berinisiatif mendompleng saya. Akhirnya saya ditarik ke bagian kemahasiswaan. Akhirnya tupoksi saya menjadi 2. Inovasi yang saya pegang, inovasi dosen dan mahasiswa. Nah, kemudian di tengah-tengah perjalanan saya di SK-kan sejak tahun 2020. 2020-nya akhir. Berarti pas tahun saya November 2020 di SK-kan. Kemudian saya berinisiatif bagaimana kalau membuat sistem agar tidak kacau balau. Karena pengalaman begitu pertama kali saya menjabat sebagai kapus, ternyata PKM hanya menggunakan Google Doc. Hanya menggunakan Google Dokumen. Hanya menggunakan Google Drive. Dan itu tidak banget bagi saya. Internet sudah secanggih ini, kok kita malah menggunakan internet zaman batu. Yang sistemnya hanya cukup dengan melampirkan proposal, masukkan Google Drive, di-download. Pembimbing juga harus mendownload, tidak bisa langsung baca di sana pun ribet. Dan itu tidak berlangsung lama kalau di Google Drive. Karena Google Drive berdasarkan pada
kuota yang disediakan, dan itu pun pasti free. Nah, inisiatif ini kemudian muncul, saya mencoba mengajukan ke Pawarek 3 untuk membuat Simanis. Simanis sendiri diambil dari nama nasional sebetulnya. Kalau bahasa nasionalnya bukan Simanis, tapi MANIS, Manajemen Inovasi dan Inkubator Bisnis. Kemudian saya tambahkan SI di depannya. Jadi supaya berbeda dengan nasional. Jadi kalau Anda mau masuk ke sistem manajemen inovasi nasional, tinggal ketik manis.com juga keluarnya ke Kemendristek Dikti. Manis.org. Kalau ke Unsil pakainya Simanis. Ada kata si-nya di depan. Walaupun nama web ini sempat kontroversi karena Pawarek 3 memandang kok nyeleneh banget namanya Simanis. Takutnya dosen laki-laki menyebut mau kemana Pak? Mau ke Simanis. Takutnya keselingkuhannya. Gitu. Padahal tujuannya ke web inovasi ini. Sempat jadi kontroversi namanya. Namun saya tetap pertahankan karena menarik namanya. Akhirnya jadilah Simanis. Nah kemudian seiring dengan berjalannya Simanis ini, Pawarek 3 juga mengeluarkan ide bagaimana kalau yang mendapatkan KIP kuliah mahasiswa itu, tadi bahasanya siapa? Taufik ya, ketuanya. Bahasanya bukan diwajibkan. Saya garis bawahi. Bukan diwajibkan seperti Anda wajib sholat, tidak. Saya ganti katanya biar tidak terlalu serem dengan kata diharuskan, bukan diwajibkan. Kalau diwajibkan bahasanya serem. Diharuskan bagi peserta KIP kuliah itu mengajukan proposal per orang atau per kelompok. Karena PKM tidak ada yang per orang, minimal 3 orang satu kelompok, berarti per kelompok. Artinya Anda dihitung, contohnya begini, saya sebut nama ya. Contohnya Habib, kemudian Ade Dimas, dan Syifa. Itu sudah dianggap per orang mengajukannya walaupun dalam satu kelompok. Itu kalau jenis PKM AI umpamanya. PKM itu minimal 3 orang. Kalau PKM GT 5 orang. Contohnya Ristiana, Gania, Tasya, sama Aisyah. Mengajukan 5 orang, itu satu kelompok, berarti itu Anda sudah termasuk juga perorangan mengajukan. Jadi satu kelompok dihitungnya satu individu. Artinya gugur kewajiban Anda, gugur keharusan Anda mengajukan secara perorangan. Karena sudah satu kelompok. Dan nanti yang akan mengupload ke sistem hanya ketua kelompoknya saja. Tidak semuanya mengupload. Jadi tanggung jawabnya ada di ketua kelompok menguploadkan proposalnya. Hanya kewajiban ketua kelompok selain menguploadkan juga harus menyebutkan nama jelas si anggota kelompoknya. Itu ya, itu yang pertama tuh yang wajib diketahui dulu. Nah sekarang sempat saya didatangi oleh wartawan dari apa namanya dari Unsil itu? Gemercik. Dari Gemercik. Pertanyaannya simpel, namun jawabannya harus jadi sebel gitu. Jawab pertanyaan yang pertama dia itu, Pak, kapan sosialisasi Simanis? Sudah saya laksanakan hampir 1 bulan yang lalu. Dan waktu itu dari rumah KIP kuliah juga ada yang hadir di Simanis waktu, namun tidak banyak bertanya. Kemudian siapakah yang diwajibkan? Ini juga pertanyaan Taufik nih. Siapakah yang diwajibkan pada diharuskan untuk ikut PKM? Kemudian saya konsultasi dengan pimpinan, saya mengajukan yang diharuskan itu seluruh mahasiswa KIP kuliah dari angkatan kedua sampai angkatan ketiga. Saya ulang, berarti dari tingkat 2 sampai tingkat 3. Tingkat 1 tidak dilibatkan karena apa? Karena mereka belum punya pengalaman menyusun penelitian. Tapi wajib ikut mempelajari PKM. Ikut workshop, ikut pengenalan, ikut sosialisasi workshop, sering membuka website Belmawa, itu wajib. Semuanya wajib bagi mahasiswa. Baik itu yang KIP kuliah ataupun tidak kuliah, yang tidak mengikuti KIP kuliah, itu wajib selalu mengupdate Belmawa, sistem Belmawa. Kemudian, kenapa tingkat 4 tidak dilibatkan? Karena kami memberikan kesempatan kepada tingkat 4 untuk konsentrasi pada penulisan tugas akhir. Skripsi. Jadi kami bebaskan untuk yang tingkat 4 dan tingkat 1. Namun pertanyaannya muncul. Bagaimana Pak kalau tingkat 4 dan tingkat 1 memaksakan ikut? Loh, boleh, malah bagus.
Siapa tahu yang tingkat 4 sedang menyusun skripsi, ingin didanai, masukkan salah satu judulnya atau bagian dari judul skripsinya ke PKM, siapa tahu didanai dan mendapatkan dana untuk penelitiannya. Kan siapa tahu. Jadi saya ulang ya, biar tidak ada pertanyaan. Yang mahasiswa KIP kuliah itu harus mengupload proposalnya, hanya yang diwajibkan, yang diharuskan itu dari tingkat 2 atau semester 3 sampai tingkat 3. Maksimum semester 3 itu berapa ya? 5 sampai 5. 6, 7 itu semester 8. Semester 6, 7 tingkat 4 berarti. Ya, itu pertanyaannya sudah terjawab tuh. Jadi yang mau menanyakan sudah terjawab duluan tuh. Kemudian pertanyaan yang kedua, kalau tidak paham langsung dipotong saja. Tidak usah mulai moderator, moderator kasihan. Yang kedua, pertanyaannya bagaimana prosedur dengan penguploadan Simanis? Itu akan saya terangkan nanti, sekalian saya tampilkan webnya. Apa nak? Sebentar. Ya, selanjutnya pertanyaannya adalah kapan kami mulai mengupload proposal? Prosedurnya 2. Prosedur yang pertama, Anda bisa mengupload ke Simanis ketika proposal PKM yang Anda susun sudah di-ACC oleh pembimbing dan reviewer fakultas. Saya ulang, kemarin kami sudah membuat surat edaran ke pihak fakultas, mudah-mudahan sudah disebarkan oleh dekan dan pimpinan fakultas, yang bisa mengupload ke Simanis. Ingat, mengupload bukan mengakses. Kalau mengakses sekarang pun Anda bisa. Barusan saya cek juga ada yang baru mengakses 5 menit yang lalu. Baru ada mahasiswa yang mengupdate 5 menit yang lalu. Bentar saya lihat. Mahasiswa barusan ada yang baru 5 menit masuk ke Simanis. Kecek sama saya. Nah, jadi siapa yang kapan menguploadnya itu setelah Anda di ACC proposalnya oleh pembimbing fakultas dan reviewer fakultas. Ketika itu, Pak, pertanyaannya nambah. Pak, kalau sampai batas waktu penguploadan ke Simanis proposal kami tetap belum di ACC oleh reviewer, bagaimana? Apakah keharusan kami menguploadkan gugur? Gugur. Yang penting nama Anda tercatat pernah menguploadkan proposal PKM walaupun tidak sampai ke Simanis. Paham semuanya? Paham ya? Gugurnya itu jadi Anda tidak harus terupload ke Simanis. Nanti pihak fakultas akan mencatat nih siapa saja yang sudah masuk ke fakultas. Jadi rekap pertama adanya di fakultas. Kami akan merekap dari fakultas dulu. Kalau di fakultas, syukur-syukur Anda lolos di fakultas. Kemudian masuk ke universitas, lolos di universitas, langsung kami uploadkan ke Belmawa. Ingat, Unsil hanya memiliki 325 kuota proposal yang harus terupload ke Belmawa. Kemarin waktu sosialisasi saya berulang-ulang mengatakan, berarti seandainya mahasiswa yang penerima KIP kuliah di Unsil, menurut catatan kami di BAKPK, itu sekitar 2.500 orang mahasiswa penerima KIP kuliah, masa sih mencari 350 proposal dari 2.500, mencari proposal yang berkualitas sulit? Kan begitu. Makanya saya di awal mengatakan, saya sangat bangga bisa berbicara di depan orang-orang terpilih. Di depan orang-orang cerdas penerima beasiswa. Makanya saya tidak pernah memandang sebelah mata dengan orang-orang penerima KIP kuliah. Anda itu orang-orang pilihan. Jadi begitu diharuskan membuat proposal PKM harusnya bangga. Berarti Anda dipercaya. Benar-benar menjadi mahasiswa pilihan. Nah, pertanyaan selanjutnya. Pak, kalau yang diuploadkan ke Belmawa itu yang paling sempurna, paling bagus proposal, bagaimana dengan sisa yang tidak terupload ke Belmawa? Pasti ada pertanyaan itu. Contoh, sekarang saja yang hadir ini 700 orang nih yang hadir sekarang. Umpamanya 700 ini di fakultasnya keterima semua nih.
kemudian 700 orang diuploadkan ke Belmawa, ke Simanis. Ternyata kan yang diambil hanya 300 nih. Berarti sisa 400 dong yang tidak terupload ke Belmawa. Bagaimana nasib yang 400? Kami sudah membuatkan program. Nanti sisa yang 400 itu akan dilombakan lokal di Unsil. Akan dipilih proposal terbaik dan kami sedang mengajukan proposal terbaik yang tidak masuk ke Belmawa itu akan didanai juga. Hanya mungkin besarannya tidak sebesar didanai oleh pemerintah. Contoh, yang didanai pemerintah GFK jenis proposalnya itu sampai 10 juta. Mungkin dari Unsil, mungkin ya, karena ini belum deal nih. Ulah nyieun gosip, cek Paromek didanai belum ada keputusan, belum. Bising ke dijian gosip deh. Mungkin contoh saja, ketika proposal saya di ACC untuk mengajukan lomba lokal, siapa tahu nanti yang GFK nasional 10 juta, yang di Unsil 5 juta setengahnya gitu, kan lumayan tuh. Buat beli kopi bahe, 5 juta buat beli dimsum yang di depan Unsil gini, sok rame wae. Atau buat matok kopi kan lumayan tuh, sisanya. Padahal itu bukan untuk itu, untuk penelitian Anda. Ceritanya gampangnya begitu. Ya, jadi jangan takut, tidak ada istilah sia-sia Anda menyusun kemudian tidak masuk ke Belmawa. Tidak. Minimalnya moderator tolong dilihat yang di chat ya. Diperhatikan yang di chat ya, karena ini kan yang hujan nih nggak bisa tanya. Pak, izin bertanya langsung. Boleh Wisnu, silakan Wisnu, silakan. Apa, bagaimana? Maaf ya Pak ya sebelumnya. Boleh, silakan. Tadi kalau nggak salah dengar ini ya, apa namanya, dibutuhkan pembimbing juga ya. Nah itu nanti, itu pembimbingnya tuh apakah kita mencari sendiri atau udah ditentukan dari fakultas? Dosen adalah pembimbing. Jadi dosen Unsil adalah pembimbing PKM. Ya. Yang kita nyari sendiri gitu. Ya, kita nyari sendiri, Anda nyari sendiri. Kecuali reviewer, kami yang tentukan dan kami yang tunjuk. Untuk reviewer tingkat universitas. Saya ulang, untuk dosen pembimbing, seluruh dosen Unsil adalah pembimbing PKM. Ingat, satu tuh. 2, reviewer fakultas itu ditentukan oleh fakultas. Surat tugasnya dari dekan. Reviewer universitas yang ada tercantum namanya di Simanis sebagai reviewer lembaga Unsil itu diberi tugas di SK-kan oleh Pawarek 3 melalui oleh rektor melalui Pawarek 3. Ya, Wisnu? Ya, paham? Terima kasih Pak. Tanyakan lagi? Udah, sampai sana dulu. Nanti kalau misalkan ada yang bingung saya tanya lagi aja. Nah, mendingan potong, tanya langsung biar nyambung nantinya. Terima kasih Pak. Lanjut. Mangga mohon. Tapi saya jadi lupa tadi sampai di mana ngomong. Ya, dilanjut ya. Ketika program yang kami sampaikan, pamannya tadi sisa 400 proposal yang tidak terdapat. Padahal itu proposal bagus tuh menurut kami. Hanya di atas bagus kan ada yang lebih bagus, gitu maksudnya. Di atas layak ada yang lebih layak gitu. Karena harapan kami nanti dari 325 ini cita-cita nih. Tidak salah kalau cita-cita tinggi. Cita-cita saya sementara ini mohon. Cita-cita saya saat ini adalah Anda tidak hanya masuk ke Belmawa, tidak hanya didanai proposalnya, tapi juga bisa ikut PIMNAS. Itu kebanggaan bagi kami. Pekan Ilmiah Nasional, Mahasiswa Nasional. Dan ketika Anda masuk PIMNAS, yang bangga tidak hanya Anda sendiri. Perguruan tinggi juga bangga. Saya sebagai kapusnya pribadi juga bangga. Indikator kinerja utama perguruan tinggi juga naik. Makanya tolong diupayakan supaya Anda bisa masuk ke PIMNAS. Kami sudah berusaha maksimal menyediakan sistem, manfaatkan oleh mahasiswa. Kami bantu. Ya. Baik, saya lanjutkan ke sistemnya. Yang belum pernah masuk, tolong diusahakan login saat ini. Saya ulang ya, alamatnya ini. Nah, simanis.unsil.ac.id. Yang belum login silakan login mahasiswa. Ini baru terdapat 821, 30%-nya dosen yang login. Mahasiswa yang KIP kuliah belum, mahasiswa non KIP juga belum.
Nih, Anda bisa melihat Anissa Nurul baru 46 menit yang lalu login. Si Andini sudah 20 jam. Ega Muhammad Ilham sudah 20 jam. Bisa kecek. Anda login sebagai mahasiswa. Kalau saya sebagai dosen. Mohon maaf Bapak, Boleh? ada yang bertanya di kolom chat. Izinkan saya bahasanya. Mohon maaf Bapak izin bertanya lewat chat. Kalau satu kelompok itu berbeda fakultas, itu bagaimana ya Pak? Tercatat di fakultas. Itu lebih baik malah. Itu lebih bagus malah. Nggak lucu. Moderator siapa namanya sih? Namanya moderator nih. Nur Hafiza Pak. Siapa? Nur Hafiza. Ya, Nur Hafiza jurusan apa? Jurusan akuntansi Pak. Akuntansi. Wisnu, kamu jurusan apa? Saya jurusan ekonomi pembangunan, Pak. Nah, satu fakultas beda jurusan kan? Hafiza sama Kurniawan sama Wisnu. Iya. Mangga, Bang. Nuhun, Mang. Beda jurusan kan? Iya. Tapi satu fakultas. Akan lebih baik kalau Wisnu atau Hafiza berbeda fakultas, pasti beda jurusan. Itu akan lebih kaya proposalnya. Boleh. Itu yang diharapkan kami malah. Karena yang meningkatkan indikator kinerja utama juga penelitian dosen tidak terlalu beragam kalau dosennya Unsil bekerja sama dengan dosen Unsil beda fakultas gitu. Akan lebih baik, lebih bagus kalau dosen Unsil bekerja dalam sebuah penelitian dengan universitas lain. IQ-nya akan lebih nambah. Boleh saja. Malah lebih bagus begitu. Nah, dari sekarang kan idenya bisa muncul tuh. Kira-kira Wisnu punya ide tentang apa PKM-nya. Mau masuk PKM mana nih? Apakah mau masuk GT, atau GFK, atau AI, atau yang berbasis pada pengabdian masyarakat, PKM PM. Apakah mau ke yang lain, yang 5 jenis itu? Kira-kira idenya sesuai dengan, cocok dengan teman saya di fakultas apa nih? Kalau idenya tentang PKM, pengabdian masyarakat, dan lebih cenderung memanfaatkan pertanian, berarti Wisnu akan mencari teman, boleh satu angkatan, boleh tidak satu angkatan, bebas. Seniornya juga diambil boleh. Wisnu angkatan 19 ya? Iya, Pak. Boleh mencari yang di atasnya, 18 umpamanya, ke pertanian. Atau adiknya ke bawah, boleh. Mencari yang 18, 20 untuk diajak penelitian. Boleh. Malah semakin beragam, semakin bagus. Idenya jadi nambah gitu. Jadi jangan terpaku karena, kecuali kalau ada kedekatan hati. Contoh, bukan cinta, kedekatan hati, bukan. Teman kesana kemari bareng gitu. Umpamanya Iqbal dengan Wisnu udah satu hati nih dari awal. Nggak bisa dipisahkan, seperti karet nempel, seperti lem, kayak perangko. Nggak bisa dipisah. Ide maksudnya idenya dari awal sudah bareng. Ya walaupun sama fakultas bagus, mangga. Hanya akan lebih baik ketika Anda mencoba brainstorm dengan teman-teman beda jurusan, beda fakultas lebih baik. Jadi dari sekarang, jadi Anda harus bersyukur nih, dapat 2 kelebihannya untuk PKM diharuskan bagi KIP kuliah itu. Anda bisa bertemu dengan teman-teman baru, ide-ide Anda bisa muncul lebih beragam, karena Anda tidak diharuskan menyusun untuk satu jurusan. Beda fakultas, beda jurusan, itu lebih baik. Boleh? Ya, mohon maaf, izin tanya lagi Pak. Boleh? Untuk penguploadannya di fakultas yang mana ya Pak, kalau misalkan berbeda fakultas? Tergantung ketua. Jadi, tapi anggota harus ngomong, anggotanya harus lapor. Contoh kayak tadi begini. Yang beda fakultas siapa? Iqbal, kamu fakultas apa, Bang? Anda fakultas apa? FKIP, Pak. FKIP jurusan apa? Fisika. Fisika, oke. Ini yang Bapak tanya yang on cam ya, karena yang non on cam Bapak nggak tanya, orang nggak ada taunya, orang ditanya, orangnya nggak ada, kan rugi Bapak nanya. Ini yang on cam Bapak hanya lihat 3 nih. Iqbal, Wafa, Nur Hafiza, sama Wisnu. Yang lain nggak on cam, jadi Bapak nggak tanya. Baru Putri itu muncul ada. Sinyal, Pak. Oh, sinyalnya jelek. Bukan kuota. Bukan, Pak. Kirain kuota. Kalau kuota kan dikasih dari Kemendikbud. Masih dikasih nggak? Ada, Pak. Alhamdulillah. Masih ya? Pernah nggak dapat.
Lu kasihan. Sudah habis, Pak. Citra kasihan. Sudah Udah habis. habis, Pak. Udah habis, Kasihan. Pak. Berdoa yang banyak, mudah-mudahan Kemendikbudnya dapat uang lagi, jadi disumbang lagi. Ya, bentar. Amin. Sebentar, nggak apa-apa. Iqbal sebentar ya, begini. Ini contoh aja, Iqbal. Contoh aja, Iqbal. Iqbal punya ide. Saya mau sama Awisnu aja bareng. Kan Iqbal baru 2021 nih. Tapi punya ide. Kebetulan mirip-mirip dengan jurusannya Wisnu nih ceritanya. Nah, hubungilah si Iqbal ini menghubungi Wisnu. Wisnu, saya punya ide penelitian begini. Tapi cocoknya kayaknya ke ekonomi nih dari fisika. Ada kaitannya. Oh, bagus tuh idenya, kata Wisnu. Biar saya jadi ketua karena senior, kata Wisnu. Karena senior nih, tidak selamanya senior lebih pintar dari adiknya, tidak. Kakak kan tidak selalu pintar. Kakak dalam hal tertentu pintar memang. Pintar nggak bohong, adik kakak mah. Pintar nggak adik mah, tuh bisa nggak bohong, nak nyaman kulanjutna. Nah, umpamanya idenya bagus nih, Wisnu terima. Bagaimana dengan pendaftaran? Iqbal akan menyampaikan ke fakultas, nanti di fakultas ada pokja masing-masing, ada pokja PKM. Laporkan ke pokja di fakultasnya, di FK berarti Iqbal ya. Ibu, saya sudah kerjasama dengan Wisnu dari Fakultas Ekonomi dan beliau jadi ketua. Jadi nama Iqbal tercatat mengajukan proposal PKM, namun tidak sebagai ketua, tapi tercatat sebagai anggota di FKIP. Wisnu juga tercatat sebagai ketua, jadi tidak akan lolos. Nama Iqbal juga sudah mengajukan, Wisnu juga sudah mengajukan. Paham Iqbal? Wisnu paham ya? Nur Hafizah paham ya? Oke. Mangga, ada yang pertanyaan lagi? Nur Hafizah. Maaf Bapak, izin masuk. Siapa ini? Silakan. Namanya Poco nih, betul Poco namanya? Belum di-rename, mohon maaf. Oh. Mangga silakan. Gimana? Gimana, Nak? Ayo, bagaimana? Gini Bapak, jadi saya itu lagi sebelum sebelum tugas PKM ini muncul, saya udah dapat ide juga lebih kepada pengabdian masyarakat. Jadi di sini itu ibu-ibu di sekitar saya itu ada potensi menjahit lebih dari sekitar 15 orangan. Nah, tapi dengan biaya sekitar 48 jutaan dengan rincian segitu. Mohon maaf Pak, masukannya untuk ini gitu. Apakah bisa diajukan atau tidak? Ajukan saja proposalnya. Idenya bagus. Hanya begini, reviewer nasional itu yang harus Anda tahu. Yang uniknya judul. Kalau di kuliah S3 ada istilah novelty, kebaruan. Jadi supaya orang tertarik, nih triknya, buatkan judul yang kira-kira orang tertarik. Contoh nih yang kemarin, Aceng. Yang kemarin proposalnya banyak, mungkin idenya bagus. Tapi karena penyampaian judulnya yang kurang menarik, banyak ditolak. Contoh, produksi seblak rasa coklat, geus teu aneh nuk itu mah. Sudah tidak aneh. Nah, contoh bisa saja Aceng dengan ide tadi, walaupun belum tentu. Saya yakin sih kalau 48 juta tidak akan di ACC biaya segitu, Ceng, oleh nasional. Tertinggi juga 10 juta. Tapi kan minimalnya dapat tuh. Ya kan? Siapa tahu nanti kalau sudah proposalnya naik, Pimnas dapat lagi penghargaan, dapat lagi hadiah. Malah lebih dari 48 juta, Ceng. Bisa saja lebih dari 100 juta. Mohon maaf Bapak, kalau maksimal 10 juta, langsung 48 juta tersebut, bisa itu Bapak? Mohon maaf. Tidak ada. Secara Pimnas, secara PKM tidak ada. Tidak bisa. Meskipun PKM, PM juga? PKM, setahu Bapak PKM PM tertinggi itu 20 juta. Tertinggi. Dan itu pun bagi yang memang benar-benar novelty-nya ada, Ceng. Yang benar-benar belum terbahas gitu. Benar-benar baru idenya. Ya, ini juga saya sekarang semester 3 Bapak. Dari semester 1 itu ingin menggali potensi-potensi tersebut gitu. Belum kesampaian juga. Coba PKM,
coba dimasukkan ke PKM. Nanti itu akan saya bawa ke LPPM. Akan saya share di internal LPPM. Siapa tahu ada ide dari pengabdian masyarakat, dari Kapus Kepengabdian Masyarakat untuk membantu program Aceng. Asal logis gitu aja, Ceng. Asal logis. Bisa dibawa ditarik proposalnya. Iya Pak, bahkan ini juga proposal sudah sampai ke kepala desa. Alhamdulillah responnya sangat baik sekali. Cuman nanti realisasiannya nggak tahu. Ya, coba masukkan ke PKM. Idenya dibuat bagus. Judulnya dibuat bagus. Contoh depannya kreativitas menjahit di desa naon gitulah. Ulah proses penjahit pakaian. Itu mah geus aneh, Ceng. Make bahasa nu ilmiah, bahasa nu wah saeutik gitu bahasana. Ya, Aceng jurusan apa? Ekonomi syariah Pak. Jadi saya mendapatkan mendapati syariah itu bukan tentang keuntungan ya, tapi tentang kebermanfaatan untuk orang lain. Nah itu saya ingin mengembangkan itu. Ya, ya bagus, bagus betul, betul. Saya tunggu proposalnya, Aceng. Nanti Anda cari reviewernya yang terbaik, pembimbingnya ya. Saya tunggu proposalnya untuk PKM. Insya Allah. Oke, saya doakan sukses. Silakan, Amin. Nur Hafiza. Ya Pak, izin membacakan lagi yang ada di kolom chat. Dari Muhammad Iqbal Surya Saputra, Assalamualaikum. Izin bertanya, saya sebagai mahasiswa baru 2021 sudah diajarkan untuk membuat PKM di bidang PKMK pada masa bimbingan di fakultas. Nah, apakah kita langsung upload saja ke Simanis atau kita memilih dosennya terlebih dahulu? Nah, terus Pak, kalau cara kita memilih dosennya itu bagaimana ya Pak? Nah, ini kelebihannya yang tingkat 1 nih. Sampai nanya cara memilih dosen. Begini, Iqbal, tadi saya sampaikan yang tingkat 1 kan belum wajib, belum harus. Tapi kalau Anda belajar tidak salah. Hanya saya ulang, tadi sudah di awal dikatakan oleh saya, yang bisa mengupload ke Simanis itu hanya yang sudah di-ACC oleh fakultas. Ya, yang bisa upload ke Simanis hanya yang di-ACC fakultas. Jadi Iqbal prosedurnya cari dulu dosen pembimbing. Cara memperoleh dosen pembimbing ini untuk semuanya nih. Ini tips dari saya. Baca Google Scholar dari dosen Anda yang akan dijadikan pembimbing. Itu tips pertama. Baca Google Scholar-nya. Semakin banyak penelitian beliau, itu semakin dijamin kualitasnya untuk pembimbing. Udah bahasa gampangnya begitu. Ya. Semakin banyak Google Scholar-nya, semakin banyak karya ilmiahnya, semakin layak dijadikan pembimbing. Gampangnya begitu dulu, Iqbal. Kemudian kalau sudah terlihat di Google Scholar-nya banyak, baru Anda spesifik melangkah. Lihat jurnalnya, kelas jurnalnya. Jurnal dosen itu ada mulai dari Sinta 1 sampai Sinta 5. Anda bisa searching di internet, tidak usah saya kasih tahu caranya. Gampang menentukan Sinta itu. Lihat artikel-artikelnya. Apakah terupload di jurnal bereputasi atau tidak. Selesai di Sinta, pindah ke internasional. Ada 2 level yang dijadikan kualitas dosen di Indonesia jurnalnya. Ada terindeks Scopus dan ada terindeks Copernicus. Semakin banyak yang terbit di Scopus, berarti penelitian dosen itu semakin berkualitas. Itu cara memilih dosen. Saya kira terjawab pertanyaan Iqbal. Lebih baik langsung begini tanya jawab. Jadi saya fokus. Ya Iqbal ya. Saya kira cukup. Mangga Nur diteruskan. Saya manggilnya jangan Nur, nggak enak. Hafiza. Iya Pak. Selanjutnya ada lagi Pak. Pertanyaannya dari Rika Mudrika. Apakah dosen yang belum memiliki jabatan fungsional tidak diizinkan menjadi pembimbing PKM? Setahu saya semua dosen sudah berjabatan fungsional. Setahu saya semua dosen sudah berjabatan fungsional. Boleh dikasih tahu fakultas mana? Siapa tadi yang bertanya? Bisa. Rika Mudrika Pak. Mana Rika? Rika fakultas apa? Pak, Fakultas Ilmu Kesehatan, Pak. FIK sudah semua. Dosen sudah berjabatan fungsional. Kecuali yang baru diangkat PNS. Kok Rika hilang? Rika? Iya, Pak. Halo. Iya, Pak. Mungkin karena baru diangkat jadi PNS, jadi belum ada jabatan fungsional. Sudah setahu saya, yang terbaru itu 2 tahun yang lalu, Rika. Mereka sudah punya jabatan fungsional asisten ahli. Oh, ya, soalnya beberapa minggu lalu, Pak,
diajukan kepada dosen yang bersangkutan. Satu dosen bilang ditanyakan dulu ke dekan karena belum memiliki jabatan fungsional. Setelah ditanyakan ke dekan katanya tidak bisa, Pak. Memang tidak bisa, dosen yang tidak berjabatan fungsional tidak bisa membimbing. Hanya aneh kalau ada dosen yang belum berjabatan fungsional. Itu pertanyaan Bapak malah Rika. Kok FIK telat ngajuinnya ya? Setahu saya di FKIP yang terakhir itu 2 tahun ke belakang sudah berjabatan fungsional semua. Minimal asisten ahli. Jadi bahasa, maaf nih Bapak pakai bahasa keras. Haram. Dosen yang belum berjabatan akademik membimbing itu haram. Rika betul itu. Kalau Anda mau cari pembimbing yang minimal asisten ahli. Syukur-syukur kalau sudah lektor kepala yang membimbing, doktor, profesor gitu. Walaupun tidak dijamin. Doktor lebih pintar dari magister tidak dijamin. Pintar dalam arti membimbing. Ya, Bapak tidak merendahkan orang. Pintar dalam, Bapak kita dijamin, iya Bapak teh doktor. Tapi tidak dijamin. Bapak akan bisa meloloskan ke PIMNAS, itu tidak dijamin. Karena nanti yang memeriksa proposal Bapak bisa saja proposal kita diperiksa oleh profesor, kan bisa saja. Oleh reviewernya. Dan jangan dikira reviewer PPM itu para linter. Orang-orang pilihan semua reviewer nasionalnya. Itu ya Rika ya. Jadi untuk semuanya saya katakan ulang, haram bagi dosen yang belum berjabatan akademik atau berjabatan fungsional menjadi pembimbing. Itu ya. Oke. Mudah-mudahan paham Rika. Silakan Nur, Hafiza. Ya. Selanjutnya ada dari Devi Saptiana, Pak. Kalau mahasiswa Unsil, apakah boleh mengikuti proposal lebih dari 1 dan apakah itu bisa langsung upload ke Simanis? Terima kasih, Pak. Baik. Saya sampaikan mohon maaf karena sistem Simanis membaca hanya 1 kali. Jadi kalau siapa tadi? Isa, yang bertanya siapa? Bisa masih di mute. Siapa yang bertanya tadi? Ini sebentar. Sebentar bisa, saya potong dulu. Ini ada yang nyeleneh nih. Pertanyaan Riri, Pak, di Unsil yang lolos PKM, apa bakal lulus tanpa skripsi, Pak? Tidak, Neng. Skripsi mah tetap wajib. Itu mah kurikulum nasional, nggak boleh dirubah. Walaupun dia lulus PIMNAS, tapi penghargaan dari Unsil ada. Bisa saja penghargaannya dalam bentuk finansial, bisa saja. Tapi sama saya ini belum ada pembicaraan itu. Bisa saja beasiswanya tidak hanya KIP, dikasih beasiswa lokal dari Unsil gitu ya. Jawaban untuk siapa tadi? Riri. Tidak, Riri, tidak ada setelah PKM lulus PIMNAS terus lolos nggak boleh tidak menyusun skripsi, enggak. Mungkin PIMNAS itu yang akan dijadikan sebagai dasar menyusun skripsi. Gitu Riri ya. Bisa dilanjutkan bisa. Maaf, tadi ada error. Tadi gimana? Pertanyaan dari Devi Septiana, Pak. Devi mana Devinya? Ada Devinya online? Devi. Bisa diulang pertanyaannya gimana tadi? Bisa. Pertanyaannya, kalau mahasiswa Unsil, apakah boleh mengikuti proposal lebih dari 1 dan apakah itu bisa langsung diupload ke Simanis? Ya, tetap prosedurnya tidak bisa ke Simanis, harus melalui fakultas dulu di ACC. Itu jawabannya. Yang kedua, apa tadi? Tidak bisa mendua. Sistem kami baru menyediakan 1 orang 1 proposal atau 1 orang menjadi anggota atau menjadi ketua kelompok. Ya, jadi kewajibannya, keharusannya 1 orang 1 proposal. Ceritanya begitu. Artinya kalau Anda sudah masuk dalam kelompok A, tidak bisa menjadi ketua kelompok B. Atau menjadi anggota kelompok C, nggak bisa. Cukup 1. Itu akan menjadi beban nanti buat orang lain. Ya, itu ya. Baik. Silakan dilanjutkan, Visa. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya ada dari Merinda Chandra Dewi. Pertanyaannya, untuk meminta dosen jadi pembimbing, apakah akan ada surat permohonan yang disediakan atau cukup meminta menjadi pembimbing secara pribadi saja? Ya, baik. Kami sedang usahakan untuk meminta kepada dekan memberikan surat tugas pembimbing. Jadi legalitas formalnya ada. Sedang kami usahakan apakah bisa dekan atau pimpinan fakultas melalui Wadek 1 untuk memberikan surat tugas membimbing PKM kepada tiap-tiap atau masing-masing dosen di fakultas. Itu jawabannya. Silakan. Baik, Pak, bisa. terima kasih. Selanjutnya ada dari Putri. Pak izin bertanya, kalau ketuanya bukan anak kuliah, apakah bisa diupload di akun Simanis? Karena kan
upload ke Simanis hanya ketua saja. Nah, saya PKM-nya dari jurusan campur, ada yang KIP, ada juga yang tidak KIP. Ya, begini. Keharusan untuk ini Bapak juga harus jadi kunci nih untuk rekan-rekan mahasiswa. Ada pertanyaan nyeleneh sebelum menjawab di sana. Pak, kalau kami yang penerima KIP kuliah tidak menguploadkan proposal, apakah akan berimbas pada berhentinya beasiswa KIP itu kepada kami? Ada pertanyaan itu enggak? Di hati Anda pernah bertanya itu enggak? Pernah, pasti. Pasti pernah. Iya, Pak. Ya, ya. Ini sekarang saya jawab. Saya balik tanya. Kalau Anda nakal ke orang tua Anda, kira-kira Anda tetap dikasih uang jajan atau tidak? Tetap, Pak. Tetap, Pak. Tetap. Tidak mungkin sampai tidak. Dengaran lagi kumaha tetap anak masing bandel ge. Bapak punya anak 4. Bandel tetap aja dikasih uang jajan. Tapi perbedaannya ada apa coba? Kalau anak itu bandel dikasih uang jajannya apa beda? Coba. Dikurangi, Pak, dipotong. Bisa dikurangi, bisa dilambatkan kan begitu? Ari dieureunkeun langsung mah dieureunkeun plek sekaligus atau tidak menerima langsung tidak menerima. Saya jamin tidak akan. Dikurangi pun itu kemungkinannya kecil. Kalau lambat, iya. Dan ngadidik. Namanya mendidik. Ongkoh kudu berakhlak baik. Jadi ceritanya PKM diharuskan pada yang KIP kuliah itu begini. Ceritanya begini, Anda itu dibiayai oleh pemerintah dalam hal ini Unsil untuk kuliah. Feedbacknya apa ke Unsil? Itu ceritanya. Lain perhitungan, bukan. Kan Anda sudah dikasih biaya oleh pemerintah nih melalui Unsil untuk bisa kuliah, didanai. Nah sekarang Unsil minta feedbacknya. Sok atuh, feedbacknya apa dari yang penerima KIP kuliah? Ditunggu-tunggu tanpa diharuskan mah nggak ada. Makanya diharuskan. Sok atuh ambil aya feedbacknya, nyariin proposal PKM. Supaya aya feedback dari yang penerima KIP kuliah. Bagaimana kalau tidak mengajukan proposal, Pak? Dibere mah dibere tetap, tapi mungkin waktunya diundur. Itu. Jadi kalau Anda bandel, Anda sudah tahu jadi jawabannya sendiri. Kalau Anda bandel ke orang tua, sudah tahu resikonya apa. Ayeuna nepi ka dieureunkeun memoal. Da anak ngaranna ge. Da Anda teh anak-anak kami di Unsil. Walaupun geus karolot ge anak, angger we, walaupun bapak ngora keneh, anak Anda teh. Moal mungkin ku bapak dieureunkeun uang jajan anak bapak memoal. Ngan meureun supaya ngadidik rada ditelatan atawa nu biasana 10.000 dibikeunna ngan 7.500 gitu. Engke nu 2.500 nama nyusul deui. Tetep we uangna mah 10.000, ngan meureun 7.500 heula, isu ditambahan deui 2.500 gitu. Ya itu yang harus Anda ingat ya. Dan diwajibkannya diharuskannya PKM ini bukan hanya untuk feedback, kelebihannya buat Anda belajar menyusun karya ilmiah. Nanti kan di akhir Anda menyusun skripsi. Itu kelebihannya. Nah, sekarang saya lanjut ke jawab pertanyaan yang tadi. Kalau beda fakultas tadi ya, bisa pertanyaannya. Kalau beda fakultas, apakah kumaha tadi pertanyaannya bisa? Bapak lupa euy. Kalau ketuanya bukan anak KIP kuliah, Pak. Nah, Simanis tidak hanya memanjakan anak-anak KIP kuliah. Simanis dan PKM tidak hanya mengharuskan mahasiswa yang KIP kuliah. Bahasanya begini, bagi yang penerima KIP kuliah harus. Bagi yang tidak menerima KIP kuliah boleh. Bisa membedakan? Jadi kalau Tika dengan Anisha, Tika penerima KIP, Anisha bukan penerima KIP, tapi Tika sebagai bukan yang penerima KIP mau jadi ketua boleh. Tidak harus Anissa saja yang KIP, tidak. Karena Simanis bukan hanya untuk Anda penerima KIP, tapi untuk mahasiswa Unsil. Bagi yang mau mengajukan di luar KIP pun boleh. Yang diharuskan hanya yang KIP, harus sebagai feedback, itu maksudnya. Bahasa teu ikhlas nama. Sok atuh maneh mere naon ka urang geus dibere teh gitu, bahasana gitulah. Bahasa Sundanya. Mudah-mudahan paham semua bahasa itu, kalimat itu. Bapak buat bahasa kasar, bahasa Sunda nih. Maneh dibiayaan ku aing
Sok balasan mana ka aing naon atuh gitu bahasanya, bahasa Sunda mah. Bahasa Sunda mah. Indonesiakeun, kamu sudah dikuliahin sama saya, dikasih biaya. Sekarang sok atau sebagai balas budinya, ini juga untuk nah, benar kata si Hartanti nih. Mulang tarima gitulah. Mulang tarima balas jasa gitu. Betul, betul. Mulang tarima balas jasana naon gitu. Di anak kakolot teh naon merekna gitu. Walaupun orang tua sebetulnya tidak akan meminta. Ngan meminta dengan cara mendidik boleh. Bapak kayak gitu hari ke anak teh. Ini bapak ayah kasih uang jajan. Tapi besok kamu harus lebih pinter. Kamu harus belajar. Eta teh kan balas jasa. Tapi kan mendidik. Tidak begini. Ini ayah sekarang ayah membiayai kamu nih. Anak ayah dibiayai dari mulai nol sekolah di PAUD nepi ka kuliah beak ratusan juta kan. Engke lamun geus gede kamu kudu malas ka bapak mayaran. Itu enggak orang tua? Boleh enggak meminta begitu? Boleh enggak orang tua meminta begitu? Sangat boleh. Ngan teu eling gitu. Sangat boleh. Sangat boleh. Sangat boleh. Hanya saja bahasanya mendidik. Jika tadi sok ayah kasih kuliah, tapi kamu harus lebih rajin lagi sekolah. Itu mendidik namanya. Ya lanjut, keburu sore. Terus. Selanjutnya ada dari M. Andi Lutfi. Pertanyaannya, untuk PKMAI apakah benar langsung mengajukan hasil artikel ilmiahnya bukan proposalnya? Ya, betul. AI itu. Prosesnya langsung ke artikel ilmiah. Betul sekali, Andi. Dah, terjawab. Tapi tetap di fakultas dulu. Tetap di fakultas dulu. AI itu kalau tidak salah dananya hanya 3 juta. Dan harus diupload ke jurnal bereputasi. Lanjut, Nur. Selanjutnya dari Sophie Gusmawati. Izin bertanya, untuk pembuatan akun Simanis, apakah semua anggota kelompok membuat akun atau ketuanya saja, Pak? Ya, nggak butuh akun. Akun Anda sudah punya. Simak kan Anda punya. Bikin akun. Enggak, Anda tinggal login pakai Simak Anda. Biasanya login pakai apa? NPM kan? NPM passwordnya tanggal lahir kalau nggak salah ya. Betul, Pak. Betul, Pak. Itu akun Simanis. Nggak usah bikin akun, kok bikin akun. Login dari sekarang makanya gaul. Login masuk ke Simanis. Login langsung sudah jadi. Akun Anda sudah langsung otomatis. Jadi nanti kalau mau nggak ada pendaftaran, cukup login. Kalau sudah login sudah terdaftar. Selagi Anda aktif penerima KIP kuliah, ya Anda bisa masuk ke Simanis dengan akun Simak Anda. Anda saya understand, paham ya? Ya, lanjut. Selanjutnya dari Nadia Nurulmilah. Pertanyaannya, pada saat tingkat 1 saya sudah mengajukan PKM dan sudah di ACC pembimbing. Namun karena masih tingkat 1 jadi belum diteruskan. Apakah boleh diajukan kembali, Pak? Sangat boleh. Sangat boleh. Ajukan kembali. Pembimbingnya kalau bisa tetap pembimbing yang sama. Biar mereka paham, lebih paham lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ada tamu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next, Hafiza. Selanjutnya dari Aris Fauzi Ridwan. Jikalau proposalnya itu hasil pengajuan pas ke UPT KWU, itu bagaimana, Pak? Apakah boleh atau tidak? Boleh. Proposalnya boleh. Bekas Anda mengajukan proposal ke perusahaan yang ditolak, boleh. Bahasanya bekas tuh Bapak. Mengajukan proposal kemana boleh. Asal sesuaikan dengan pedoman PKM yang berlaku saat ini. Atau berlaku pada tahun yang sama. Jangan asal proposal. Nanti kan ada buku panduannya. Dosen pembimbing akan melihat buku panduan proposal itu penulisannya. Oke, lanjut. Selanjutnya dari Suera Sarah Budiaman. Untuk tim yang sudah lolos pendanaan 2021 kemarin, apakah harus mengajukan proposal kembali? Selagi Anda tercatat sebagai KIP kuliah harus tiap tahun. Karena menggugurkan kewajibannya itu. Kan tidak rugi kalau Anda dapat lagi timnas malah setelah didanai. Kecuali Anda sudah masuk ke semester 6. Tidak harus. Oke, next.
Selanjutnya dari Nislina dan Agung, pertanyaan hampir sama Pak. Jadi untuk pembuatan proposal itu hanya sekali selama kuliah atau berturut-turut setiap semester? Barusan sudah saya jawab. Selagi Anda menerima KIP kuliah, berarti tiap tahun buat proposal. Kecuali di semester 1, 2, 6, dan 7. Baik, Ya. terima kasih Pak. Ya. Selanjutnya dari Ahmad Dhani, untuk timeline waktu pengajuan proposalnya kapan Pak? Masuk ke Simanis, sudah ada. Bapak mau nyebutkan di dia, jadi kamu Horea masuk ke Simanis. Login sekarang ke Simanis. Enak aja. Nggak dimanfaatkan. Masuk ke Simanis. Sudah Bapak set timeline-nya. Tapi bisi penasaran, can kaburu, timeline-nya 1 November sampai 15 November untuk penerimaan proposal. 1 November sampai 15 November. Setelah lolos dari fakultas. Berarti Anda harus sudah membuat dari sekarang nih. Ini sudah masuk masa pertengahan nih. Jadi Anda sudah buat proposal di fakultas masing-masing. Dan itu sudah tahu fakultas. Karena kami sudah edarkan suratnya. Untuk penguploadannya sudah kami edarkan di bawah bulan November. Akhir Oktober sudah kami upload, berikan surat ke fakultas. Pihak fakultas sudah tahu kapan menyusun PKM mahasiswa. 1 sampai 15 mengupload, 16 sampai 25 penilaian, 26 pengumuman proposal yang diupload ke Belmawa. Sudah jelas ya? Sok aina login, sampai tahu pengumumannya. Login. Ya, lanjut. Selanjutnya dari Rosa Rosanti Pak, izin bertanya. Di jurusan saya sudah ditentukan dosen pembimbingnya masing-masing. Kebetulan anggota di PKM saya beda-beda dosen pembimbingnya. Nah, untuk pemilihan dosen pembimbing di pengajuan proposal yang dicantumkan bagaimana ya Pak? Dosen pembimbing yang mana? Mohon maaf Pak, masih di mute. Saya kurang paham pertanyaannya. Jadi di jurusan saya sudah ditentukan dosen pembimbingnya masing-masing. Kebetulan anggota PKM saya beda-beda dosen pembimbingnya. Nah, untuk pemilihan dosen pembimbing di pengajuan proposal yang dicantumkan, dosen pembimbing yang mana ya Pak? Sampaikan ke dosen pembimbingnya. Sampaikan ke dosen pembimbingnya bahwa kami anggotanya sama Pak. Anggotanya ada 3 orang dengan dosen pembimbing yang berbeda. Nanti dosen pembimbing itu jangan di sini yang ngisi kuliah. Ini kalau di rumah begini daring nih, Pak Beli Jing Budak, maaf. Sampaikan ke dosen pembimbingnya jenis PKM apa yang Anda ikuti. Tolong dengarkan, sampaikan ke pembimbingnya jenis PKM apa yang akan Anda ikuti. Nanti dosen pembimbingnya dengan legowo akan mengalah. Ini tidak sesuai dengan kemampuan saya atau keahlian bidang saya. Dia akan menyarankan ke dosen pembimbing yang sesuai bidang keahliannya. Kenapa, Nak? Paham nggak maksudnya? Saya contohkan ya. Saya contohkan lagi siapa nih yang online? Nggak ada yang tadi lagi. Ya saya contohkan Wisnu. Wisnu bareng sama Hafiza satu kelompok. Wisnu pembimbingnya dosen A. Hafiza pembimbingnya dosen B. Kebetulan satu kelompok. Kan beda pembimbing tuh. Tapi Wisnu dan Hafiza deal. Saya mau, kelompok saya mau mengajukan PK-nya bidang pengabdian. Sampaikan ke dosen pembimbing masing-masing. Nanti dosen pembimbing kan, oh pengabdian ini lebih cocoknya ke dosen pembimbing yang ditunjuk untuk Wisnu. Maka dosen pembimbing untuk Nur Hafiza legowo akan memberikan ke dosen pembimbing Wisnu. Itu maksudnya. Ya, lanjut. Baik Pak, selanjutnya dari Muhammad Rizal Rifai. Izin bertanya, kami yang dari jurusan Ilmu Politik 21 disuruh untuk membuat PKM oleh salah satu dosen, dan katanya kalau sudah selesai, langsung up saja ke Simanis, berarti tidak melewati proses seleksi dari fakultas dulu, itu bagaimana? Tidak boleh, harus bimbingan dulu, tidak boleh. Tidak ada kebijakan dari kami seperti itu. Di surat edaran kami tidak. Harusnya dosen membaca dari edaran kami. Yang diupload harus sudah lolos. Artinya begini, punten pakai bahasa kasar. Bodoh amat mau diperiksa oleh dosen pembimbing atau reviewer di fakultas, yang jelas sudah ada ACC dari pembimbing, itu artinya dia sudah lolos di fakultas. Hanya sangat tidak mungkin dosen meloloskan begitu saja. Karena mereka juga punya tanggung jawab moral dong. Kan nama baiknya terbawa-bawa. Wisnu pembimbingnya dosen A. Jadi pariksa ku dosen A. Ku reviewer lembaga langsung dicoret. Goreng proposalnya. Kan era dosen pembimbingnya. Punya muatan moral, harusnya dosen tidak begitu. Dan itu berarti kewajiban dosennya dihilangkan, itu nggak boleh begitu.
Ya, tetap harus melalui tahapan itu. Tidak apa-apa waktunya ditambah ini. Sudah lebih 2 menit dari jam 5. Tidak apa. Ya, boleh. Mangga, silakan. Selanjutnya dari Rani Herliani, mohon maaf Pak, izin bertanya, jika pengumpulan kasih manis itu lebih dari tanggal 15 November itu bagaimana ya Pak? Jangan ngomong dulu lebih. Usahakan dulu sesuai waktu. Jangan ngomong lebih dulu. Usahakan dulu sesuai waktu. Dah, jawaban saya begitu. Nanti masalah bisa ditambah atau tidak, kebijakannya ada di saya, di pemegang, di operatornya. Ya, jangan ngomong dulu lebih. Orang Indonesia masuk itu dah. Neangan heula leuwih nak, jangan. Usahakan dulu tepat waktu. On time dulu. Ya, lanjut. Bisa. Baik, selanjutnya dari Aprilia Pak, pertanyaannya, jika kelompoknya hanya dari jurusan geografi saja atau Bisa kayaknya bermasalah nih, nge-freeze. Bisa. harus berbeda-beda jurusan gitu Pak? Ataukah boleh satu jurusan atau harus berbeda jurusan? Sudah terjawab saya dari tadi. Tes, Ya, sudah terjawab bisa pertanyaan itu. Boleh beda jurusan, boleh beda fakultas. Mau satu jurusan boleh. Ini tadi highlight saya baca nih. Kapan uang saku cair? Jangan nanya itu ke saya. Saya nggak ada hubungannya dengan kuliah, pencairan. Enak aja nanya itu. Nggak boleh tanya itu ke saya. Yang boleh menjawab itu hanya bidang kemahasiswaan. Tanya ke Pak Yadi. Ulah ke saya. Saya mau ngurus duit. Saya hanya mengurus PKM, tidak ngurus duit pencairan, tidak. Jangan tanya saya. Tadi juga mahasiswa saya tanya, siapa Nenti ya. Nenti tadi tanya selesai kuliah, Pak. Uang saku kami belum cair kok telat. Kapan ya, Pak? Saya jawab, Bapak mah teu berhak ngajawab eta dateng ngurus duit. Udah, selesai jawabannya. Tanya ke Pak Yadi, bukan ke saya itu. Urusan uang mah ke Pak Yadi, we. Saya mau urusannya PKM, si manis. Udah. Enggak. Selanjutnya Pak dari Widi Rahayu, jika berurusan Bapak bilang tingkat akhir tidak wajib membuat PKM, bagaimana jika saya semester 5 dan prodi D3 perbankan? Di perbankan itu memang agak sulit, ini jadi dilema nih perbankan. Batasannya karena semesternya kan tidak sama dengan S1. Ya, mungkin saja untuk yang perbankan mohon Bapak tidak bisa menjawab dulu ini karena harus koordinasi dengan pimpinan dulu. Yang perbankan belum bisa Bapak jawab. Harus Bapak koordinasi dengan pimpinan dulu. Diwajibkannya sampai semester berapa? Ya. Bisa mohon maaf ke yang bertanya. Nanti bisa chat ke Bapak minggu depan. Bapak mau ketemu dulu dengan Pak Warek 3. Karena minggu ini kan besok libur Sabtu. Jadi Bapak tidak mungkin bertemu dengan beliau. Senin paling Bapak bisa bertemu dengan beliau untuk menanyakan. Itu ya. Oke, lanjut bisa. Baik Pak, selanjutnya ada Aas Salamah Pak, sudah raise hand. Langsung dipersilakan untuk on mic. Mangga. Silakan. Ya baik Pak, izin bertanya. Jadi untuk peng-ACC-an proposal dari pihak fakultas itu apabila sudah di-ACC oleh pembimbing juga boleh Pak? Jadi langsung upload ke si manis. Harus reviewer dulu, Neng. Harus ke reviewer dulu tahapannya. Pembimbing, reviewer, baru ke universitas. Kalau untuk ke reviewer itu nanti diajukannya oleh pembimbing Pak? Oh, tidak, oleh Anda, oleh mahasiswa. Anda kan bawa surat keterangan di ACC oleh pembimbing. Bawa proposal Anda ke reviewer. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama, salam. Yang lanjut. Sedikit lagi aja ya, sudah terlalu sore. Apa, Ceng? Mohon maaf Bapak dengan tidak mengurangi rasa hormat saya terkait tadi yang tadi saya sampaikan. Saya ingin lebih jauh gitu bertanya kepada Bapak meskipun di luar forum nanti. Intinya saya mengharapkan kepada Bapak untuk arahan-arahan yang lebih baik ke depannya. Saya tunggu Anda di LPPM. Konsul ke saya langsung, Aceng. Halo Ceng, iya sayang. Iya sayang. Ya Pak. Jadi bukan hanya bisa karya ilmiah, untuk pengabdiannya juga gitu Pak. Boleh, saya tunggu Aceng secara personal di LPPM. Insya Allah Bapak, terima kasih banyak. Bikin appointment dulu dengan saya, bikin janji. Ya. Siap. Nanti saya bawa ke kapus pengabdian. Oke, lanjut. Hafiza. Alhamdulillah sudah beres Pak pertanyaan-pertanyaannya. Baik, terima kasih. Saya semangat sekali nih memberikan jawaban karena saya sudah bisa menjawabnya. Ada satu yang belum terjawab tadi, nanti saya untuk perbankan ya. Saya mohon izin untuk koordinasi dulu dengan pimpinan. Karena saya juga punya pimpinan walaupun saya pimpinan di LPPM. Mohon maaf.
Oh iya Anisha silakan. Ada pertanyaan tadi yang dari Muhammad Riko belum dijawab. Tadinya saya mau nanya langsung, tapi Apa? belum Coba. dijawab. Ya nggak apa-apa. Jadi Mangga gini, Nisa, Pak. mangga. Ya, saya Gimana? kan punya proposal waktu itu. Sebelumnya saya sudah mengupload ke fakultas, lalu ke Simanis sudah. Nah, di Simanis kan gugur. Nah, tapi apakah saya bisa mengajukan kembali proposal itu, tapi udah ada perbaikan, lalu modifikasi dan penyempurnaan lain-lainnya, jika di review lagi ke reviewer, terus ke Simanis lagi, boleh nggak, Pak? Sangat boleh, Nisa. Boleh. Yang digugurkan dari Simanis, itu pasti ada revisi kan, Nisa? Iya, Pak. Anda ikuti hasil revisinya, Anda ikuti revisinya. Kalau sudah sesuai dengan yang diminta oleh pembimbing reviewer, insya Allah akan di-ACC oleh reviewer. Itu sama seperti skripsi. Kalau skripsi Anda ditolak, harus diperbaiki, perbaiki. Nanti akan diterima kalau sudah sesuai dengan arahan dari si pembimbing. Baik, Ya. Bapak. Tidak Ya. ada yang sempurna hidup ini. Kecuali rokok. Maaf Iya. Pak, mau ini izin bertanya lagi. Mangga Wisnu, mangga. Ini kan nanti kan keterbatasan waktu ya, mungkin barangkali Pak, untuk saya misalkan bisa konsul di luar seminar ini, bisa menghubungnya lewat siapa ya Pak ya? Pakai handphone, pakai WA saya. Tadi nomor handphone saya sudah ada. Meminta ke ini aja ya nanti ya. Moderator ada di CV saya tadi bisa ya. Boleh Anda tidak usah di-save nomor saya kalau tidak penting. Cukup kalau Anda penting sekali, chat aja saya langsung. Saya juga tidak akan nyimpen nomor mahasiswa kok terlalu banyak. Walaupun handphone saya bisa menampung jutaan nama juga ngapain terlalu banyak. Soalnya kan ini yang saya itu sebenarnya udah berjalan Pak ini itu. Terus? Cuman emang belum dibikin PKM-nya gitu. Boleh, saya tunggu. Pokoknya yang punya kesempatan seperti tadi Aceng, Wisnu, saya tunggu di LPPM. Sok konsul dengan bukan krenting bahasa konsul jeung Bapak mah. Ngobrol jeung Bapak maunya seperti apa. Yang harus Anda ingat, selagi kita hidup di dunia, peluang tetap ada. Itu saja. Ya, siap. Baik, Pak. Ya, terima kasih, Pak. tetap Nanti ada. saya minta aja nomornya ke ini ya. Boleh, silahkan. Ini yang bertanya terakhir nih. Tanggal berapa terakhir? Tanggal 16 November. Dosen pembimbing yang belum masuk ke Simanis itu belum terdaftar di Simanis. Padahal saya sudah sampaikan waktu sosialisasi. Supaya dosen pembimbing ada di Simanis, dosennya diminta login dulu, Neng. Login ke Simanis. Lah jika kamu tadi bikin akun. Jangan, enak aja bikin akun. Emang Google bikin akun. Simanis sudah punya akunnya. Dosen juga diminta dulu dosen pembimbingnya untuk login ke Simanis. Biar terdaftar di Simanis. Dah ya. Itu saja dari Bapak. Mohon maaf hanya sedikit. Ini waktunya juga terbatas. Terlalu sore. Bapak giliran ngurus anak-anak nih karena sudah datang. Mohon maaf jika tersendat-sendat. Karena kondisinya kalau daring di rumah ya seperti ini, Bapak adalah Bapak rumah tangga. Karena ibunya juga, istri saya kebetulan sedang kurang sehat, jadi tanggung jawab anaknya pindah dulu ke saya sementara ini. Terima kasih, saya mohon maaf. Saya hanya berdoa, semoga apa yang ditargetkan oleh kami dari universitas, ditargetkan oleh Anda secara pribadi, disukseskan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa. Apapun itu kendalanya, sudah pasti Allah memberi jalan. Tinggal kita mau tidak menerima jalan itu. Ya, jangan terbebani dengan harus proposal PKM. Anggap itu sebuah pembelajaran. Tidak ada orang yang sukses tiba-tiba tanpa belajar. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau apa yang saya sampaikan benar, itu datangnya dari Allah. Kalau yang datangnya salah, itu pasti bawaannya kebodohan dan kekhilafan saya. Saya tutup saja. Billahi wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, makasih Bapak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Saya tunggu kalau memang ada yang mau konsul ya. Moderator bisa Bapak mohon maaf langsung menutup. Kasihan moderator capek ngomong terus ya.